ya rezekinya kan kita masing-masing. Ya, walaupun kita produk yang sama, jenisnya sama, tempatnya sama, tapi rezeki kita sudah ada yang ngatur. Saya memang latar belakangnya orang kampung, dari pulau lagi. Saya tertarik kelapa muda. Saya coba riset-riset produk secara otodidak. Saya udah tekad nih, kita buka kelapa muda aja ini ya usahanya. Minuman kelapa muda ini bukan minuman baru, memang minuman dari nenek moyang kita dulu, dan dia tidak bisa digeser posisinya dengan minuman lain. Kelapa ya kelapa, air tebu ya air tebu gitu. Maksudnya nggak bisa kelapa itu digantikan posisinya dengan minuman lain, nggak bisa. Memang itu memang ada porsinya tersendiri. Saya coba membaca peluang itu. Cuman kalau sekedar air kelapa muda kan banyak. Cuman kita berinovasi, kita lihat juga dengan produk-produk yang ada di luar. Kita coba kombinasi kelapa muda dengan jelly. Saya sempat belajar sama seorang profesor di IPB, dan selebihnya memang belajar sendiri. Kita lihat di YouTube juga cara prosesnya kan. Jadi banyak referensi lah. Istilahnya selain jalur akademis, kita juga belajar secara jalur otodidaknya. Ini pakai Tramontina dari Made in Brazil. Yang putih juga. Ini harus impor. Potong bangun. Kita olah untuk kokopit, media tanam. Nanti ini dihaluskan jadi semacam serbuk gitu. Di dalam kulit kelapa ini ada namanya zat tanim. Zat tanim itu nggak bagus untuk tanaman, bisa mati tanamannya. Jadi kita harus biarkan terurai dulu dengan sendirinya. Ini baru bisa kita olah. Mulai itu di tahun 2020, itu pada saat Covid, pekerjaan saya terganggu. Mungkin saya nggak masuk kategori yang di PHK. Kami nggak bisa kerja secara normal. Mungkin dalam 1 minggu yang bisa kerja cuma 1 hari. Sementara kita sistem penggajiannya model sharing profit ya. Istilahnya bukan bulanan tetap. Jadi kalau target kita nggak tercapai, otomatis honor kita berkurang. Kalau kita mau lamar pekerjaan memang orang lagi pada sulit pada masa itu. Jadi saya coba inisiatif ini. Kalau cari kerja kecil kemungkinan kita bisa keterima. Kalaupun keterima mungkin kenalannya sama. Lihat-lihat peluang usaha di sosial media melalui YouTube ataupun Facebook pada masa itu. Dulu TikTok sama Instagram belum terlalu populer. Itu banyak teman-teman yang datang ke tempat produk kita belajar secara mandiri tanpa difasilitasi oleh pemerintah ataupun instansi misalnya kan. Itu banyak yang datang baik secara langsung ataupun lewat komunikasi WhatsApp, mungkin tanya-tanya, belajar kan, berbagi informasi tentang produk kelapa jelly gitu. Setiap produk itu kalau nggak ada kompetitor sebenarnya nggak baik juga. Justru dengan adanya kompetitor itu istilahnya lebih kompetitif. Kalau cara kita merespon, saya justru bagus ada kompetitor. Jadi kita bisa membenahi, ada perbaikan di produk ataupun pelayanan. Kemudian ya rezekinya kan kita masing-masing. Ya, walaupun kita produk yang sama, jenisnya sama, tempatnya sama, tapi rezeki kita sudah ada yang ngatur gitu. Jadi kita nggak maksudnya saya nggak meresponnya alhamdulillah kalau ada kompetitor. Jadi kita ada tempat riset secara pribadi gitu. Ini untuk alat masak, dipisahkan air dengan batok kelapanya, airnya ditampung di sini semua,
kemudian dimasak sampai suhu 100 derajat. Setelah selesai masak, kita off-kan kompor. Jadi airnya otomatis nanti langsung ke sana. Ini melalui pipa ke ruang produksi lewat keran itu. I hear you talking at work to the boys in the gym, talking at the bar till I walk in. Baby, why won't you talk to me? Can't get your tongue when we're talking about what I need. Gulanya larut, Bang. Sudah percampuran juga di sana, gulanya, jelly powdernya segala macam. Airnya langsung dari mesin tadi, tempat kita alat masak tadi. Kemudian di sini udah kita terima, tuang ke kelapanya. Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, one more for us. Kalau 1 minggu kita libur di hari Jumat. Lain daripada itu kita produksi secara normal. Cuman kalau dari sistem stok barang kita sesuai dengan permintaan pasar. Kalau lagi tinggi kita produksi lebih banyak karena kita nggak pakai bahan pengawet. Jadi untuk daya simpannya nggak lama, mungkin sekitar 200 atau 290 piece per hari. Kalau produk kita sebenarnya bisa tahan 10 hari di suhu 2 sampai 4 derajat di suhu chiller. Tapi kita ngambilnya di 7 hari, kita klaimnya. Itu memang kita sertakan tanggal produksinya, kemudian tanggal expirednya dengan kode produksi. Kita ada produk juga untuk support beberapa teman-teman yang mau custom produk, bisa di saya juga. Ya, salah satunya ini contohnya. Saya lihat permintaannya itu lebih ke retail. Jadi kita spesialisnya di retail, kita main retail baik itu di warung kopi, kemudian hotel,
kemudian restoran. Jadi ada beberapa segmen, ada juga segmen reseller yang istilahnya mungkin sampingan, jadi bisnis sampingan. Jadi mereka tidak perlu memproduksi tapi bisa menjual produk tanpa risiko. Kita sampai antar ke tempat customernya. Alhamdulillah untuk perizinan kita lengkap, baik itu dari legalitas halalnya ataupun dari perizinan usahanya. Alhamdulillah kita udah sampai ke BPOM sekarang ini. Oke, untuk teman-teman yang di luar sana mungkin mau cobain, bisa langsung berkabar, nanti dibagi kontaknya mungkin Bang ya, ataupun link Instagram atau TikToknya. Dan bagi teman-teman yang mau sharing tentang kelapa, produk kelapa, mungkin bisa berkabar juga, bisa datang ke tempat kita. Insya Allah kita terbuka kepada teman-teman yang produk sejenis juga, mungkin bisa saling kolaborasi. Ya, kita sekarang ini zamannya kolaborasi. Kalau jadi reseller bisa juga. Nah, bahkan sekarang ada reseller kita itu di Aceh Tengah. Ibu-ibu memang mungkin perlu kegiatan sampingan, ya silakan. Nggak tertutup kemungkinan. Jadi mungkin ada kendala modal untuk memproduksi sendiri, kita bisa support. Oke, dapat pipet dan sendok kayak kelapa jelly. Ini yang jelly. Kemudian batoknya dilaminating lagi. Ini masih dingin. Oke, kita buka. Ini cara bukanya. Masya Allah, ini kelapa super. Ini dagingnya tebal dan lembut. Ini lembut sekali nih. Oke, bismillah. Isiannya udah kenyal-kenyal nih kayak jelly, tapi nggak sekeras agar-agar. Yang pasti air kelapa yang udah jadi jelly, kemudian ada daging kelapanya dan ada nata de coco. Kita sedot dulu ya, dikasih pipet yang lumayan besar nih. Makan daging kelapanya.